Salam sehat, salam Memorandum TV. Sahabat Memorandum TV, kami saat ini sedang berbincang dengan rubrik saya, Abah Tindit, mengulas tentang gagasan ruang publik atau GASRUK, bertujuan untuk memberikan info-info terkini terkait sinergitas dengan pihak kementerian dan beberapa instansi pemerintah di Jawa Timur. Gagasan ruang publik yang bermaksud di bawah ini kami sengaja memberikan edukasi, memberikan informasi di seputar dunia proyek yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan bersinergi dengan beberapa pihak kementerian. Dan simak gagasan ruang publik kami. Salam sehat, salam Memorandum TV. Sahabat Memorandum TV, kali ini kita mendapat undangan dari pihak kementerian yang ada di Jawa Timur. Berikut pejabat pembuat komitmen yang ada di preservasi jalan bebas hambatan Jembatan Suramadu 2, Om Beni Kurniawan. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Om, selamat siang. Mohon izin, kami dari Memorandum TV terima kasih sudah diberi waktu untuk bersinergi dengan pihak kementerian, khususnya di PPK atau pejabat pembuat komitmen di bebas hambatan Suramadu 2. Jadi tujuan kami di sini ingin bertanya-tanya langsung ini Om Beni, untuk pemeliharaan rutin jembatan di Suramadu dimulai sejak tanggal berapa dan apakah ada waktu tertentu untuk pekerjaan di tahun jama ini? Monggo. Baik, terima kasih Abah Tindit dari Memorandum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan wawancara mungkin untuk mengedukasi baik intern kita sendiri maupun masyarakat sekitar terkait dengan pemeliharaan yang ada di Jembatan Suramadu. Nah, untuk pemeliharaan di Jembatan Suramadu ini berlangsung mulai bulan Juni hingga Juni hingga 31 Desember. Singkat ya Pak ya? Singkat Pak ini Pak. Jadi saya juga mungkin mohon maaf terhadap pengguna atau yang melintas di Jembatan Suramadu terkait dengan kondisi yang kurang lancar atau mungkin yang menghambat waktu Anda dalam melintasi Jembatan Suramadu. Mungkin itu. Untuk pemeliharaan rutin Jembatan Suramadu ini, apakah mencakup sejumlah pekerjaan kritis? Mungkin Om Beni Kurniawan selaku PPK Bebas Hambatan Suramadu 2 bisa menjelaskan kepada masyarakat. Oke. Nah, terkait dengan pekerjaan yang kita tangani saat ini adalah pekerjaan yang reguler, tidak ada pekerjaan kritis. Mungkin untuk pekerjaan kritis itu yang sifatnya darurat, yang mungkin terjadi bencana atau gangguan-gangguan lainnya, itu yang kritis. Kalau untuk yang penanganan saat ini, penanganan reguler saja. Penanganan reguler tentunya di saat mengerjakan pekerjaan itu dalam progres tidak terjadi suatu masalah apapun ya Om ya? Alhamdulillah tidak, karena kita sudah memplanning itu dengan baik. Siap. Untuk koordinasi erat dengan pejabat pembuat komitmen, penting apa tidak sebelum dan sesudah pekerjaan dengan pihak kontraktor? Sangat penting, karena kan kita bermitra dengan penyedia jasa dan kita kan harus melaksanakan koordinasi yang baik supaya waktu, biaya dan mutunya tercapai dengan baik dan benar. Siap. Sahabat Memorandum TV, semakin asik perbincangan kita pada kali ini. Tentunya sahabat Memorandum TV ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan kepada para pihak yang ada di depan saya, khususnya kepada Om Beni Kurniawan selaku pejabat membuat komitmen bebas hambatan Jembatan Suramadu 2. Pada tahun ini beliau menjabat dan mengerjakan paket pekerjaan yang ada di bebas hambatan Suramadu 2 mulai bulan Juni di tahun ini dan berakhir di Desember tahun ini juga. Untuk pemeliharaan rutin Jembatan Suramadu ini sendiri dalam menghadapi sejumlah tantangan yang sangat cukup signifikan, apakah panjenengan siap dan akan merasa mampu untuk melewati tantangan-tantangan tersebut? Nah, terkait dengan tantangan-tantangan yang ada, mungkin saat ini tantangan yang terbesar mungkin kondisi cuaca ya. Kondisi cuaca ya Om ya? Iya, karena kondisi cuaca itu kan sering anginnya kencang. Itu kita sudah melakukan antisipasi awal kepada penyedia jasa
untuk tetap melaksanakan K3-nya dan prosedur yang terkait dengan K3 apabila terjadi angin kencang. Siap. Terus mungkin prosedur-prosedur yang lain itu mungkin terkait dengan K3 untuk lalu lintas. Siap. Nah, dan juga mungkin koordinasi untuk waktu-waktu tertentu selama pelaksanaan. Jadi kan mungkin kita perlu koordinasi dengan Dishub ataupun Polres terkait dalam pelaksanaan sehari-harinya. Seperti itu. Masih tetap di pertanyaan yang sama, Om Beni. Dalam sisi Suramadu di bebas hambatan jembatan Suramadu 2 ini, kami sempat berjalan-jalan di wilayah jembatan. Kan ada perpindahan jalur. Iya. Yang awalnya jalur roda 2 sekarang gabung menjadi di roda 4. Apakah itu karena proyek yang lagi panjenengan lakukan atau memang pemerintah melalui pejabat pembuat komitmen di bebas hambatan jembatan Suramadu 2 untuk sedikit meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau bunuh diri seperti yang kemarin. Monggo. Nah, kalau terkait dengan pemindahan jalur roda 2 itu merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PLN dalam rangka penyambungan kapasitas atau peningkatan kapasitas daya di Pulau Madura. Siap, nggih. Terima kasih. Om Rizal, jenengan selaku penyedia jasa dari PT Rajendra menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh pihak BPK. Tentunya Om Rizal sendiri ini kan selalu memberikan suatu pengertian terhadap teman-teman di lapangan untuk K3. Jika K3 itu dilanggar oleh teman-temannya Om Rizal memperlakukannya seperti apa sehingga keamanan, kenyamanan dalam melakukan pekerjaan itu benar-benar terjaga. Monggo. Terkait sama prosedur yang kita lakukan sebagai penyedia jasa, khususnya kalau saya pribadi memang tanggung jawabnya lebih ke K3 ya. Jadi ketika kita tidak kurang propernya pekerjaan di lapangan, yang pertama kita selalu menghimbau ada safety induction di awal. Safety induction ya? Jadi setiap pekerjaan siapapun itu datang, itu pun tamu, selalu kita himbau untuk memakai memaparkan bahaya apa aja yang bakal terjadi di lapangan. Contohnya? Contoh, kita mau visit bapak-bapak media, memorandum mau visit ke lapangan. Visit ke lapangan. Izin permit ke kita dulu, Siap. kita yang ngantorkan. Karena bahaya terbesar kalau dari kita analisa sebenarnya dari lalu lintas sendiri, bukan dari pekerjaan. Dari lalu lintas. Karena berhenti di tanah jembatan pun kan itu bebas hambatan, keperluannya. Harus ada izin memang ya, itu sangat diperlukan ya Om ya. Apalagi ada pekerjaan. Oke, Om Rizal. Selanjutnya apa saja sih K3 itu? Monggo bisa dijelaskan kepada teman-teman memorandum di rumah. Jadi concern K3 sebenarnya goal besarnya adalah zero accident, tidak adanya accident selama pekerjaan dilakukan. Jadi layering yang pertama adalah ke SDM itu sendiri, tidak ada unsafe action maupun unsafe condition. Kalau untuk lingkungannya kita berusaha untuk dilakukan uji lingkungan sehingga pekerjaan yang dilakukan di tahun 2023 ini tidak mencemari lingkungan. Siap. Yang ketiga ini yang terkait sama lalu lintas yang jadi concern besar karena jalan bebas hambatan tadi. Ini koordinasi kita sama Polres setempat. Dua Polres berarti ya? Bangkalan sama KP3. Tanjung Perak. Iya, KP3. Benar. Terus untuk K3 yang harus dipakai oleh person atau tamu yang datang menilik pekerjaan yang ada di bebas hambatan jembatan Suramadu 2, apa saja yang harus diterapkan? Pertama tadi ya permit ya, permit itu awal. Untuk yang lainnya mungkin pendampingan. Kita berikan APD seperti helm, rompi dan sebagainya gitu ya. Oke, kita kembali ke Om Beni selaku pejabat pembuat komitmen di bebas hambatan jembatan Suramadu 2. Apa teknologi atau metode inovatif yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin di jembatan Suramadu? Nah, terkait dengan metode-metode inovatif atau mungkin teknologi baru yang digunakan saat ini masih belum ada. Masih belum ada ya? Karena kan kita masih mengacu pada standar untuk spesifikasi teknis di Bina Marga. Adapun kalau misalnya metode-metode yang baru itu pun harus masih melalui pengujian-pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Bintek. Nah, kalau itu sudah mendapat persetujuan dari Bintek,
baru kita bisa melaksanakannya lagi. Gitu ya? Masih bisa melaksanakan di Jembatan Suramadu ini. Saat ini masih belum. Untuk saat ini belum ada metode dan inovatifnya masih dalam angan-angan ini. Oke, sahabat Memorandum TV, kita break sejenak. Om Beni, mungkin saya di sini juga sedikit banyak pertanyaan kepada Om Beni, karena Om Beni sudah meluangkan waktunya, menyiapkan segala sesuatunya, baik dari konsumsi hidangan kopi yang sangat nikmat ini, dengan gayengnya kita bersinergi untuk mengupas tuntas pekerjaan yang ada di Bebas Hambatan Jembatan Suramadu 2. Om Beni, sebenarnya bagaimana cara menangani dampak dari pemeliharaan rutin terhadap lalu lintas di Jembatan Suramadu? Monggo. Nah, terkait dampak lalu lintas yang ada, pastinya kita juga berkoordinasi. Saya berkoordinasi pertama dengan penyedia. Nah, selanjutnya itu awal ya, dengan awalnya. penyedia. Nah, selanjutnya mungkin penyedia komunikasikan dengan Polres terkait ataupun Dishub terkait. Dan saya juga tidak lupa untuk menyampaikan ke penyedia bahwa rambu-rambu harus ada di setiap lokasi pekerjaan maupun lokasi menuju pekerjaan. Sebagai informasi kepada pengguna lalu lintas supaya mereka juga lebih berhati-hati dan waspada terkait dengan kegiatan yang ada. Siap. Oke. Untuk Om Rizal, pekerjaan selama proses pemeliharaan rutin jembatan di Bebas Hambatan Jembatan Suramadu 2, bagaimana cara jenengan ini untuk melibatkan para pihak terkait? Terkait sama pelibatan koordinasi untuk pekerjaan ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, dari tim kami kompetensi terkait sama vendor pasti kita sesuaikan dengan spek yang diminta oleh kontrak. Dan untuk terkait sama publikasinya, kita udah bekerja sama koordinasi sama Polres tempat di Bangkalan maupun yang di Surabaya, Tanjung Perak itu ada 3 titik yang udah ditentukan. Di Surabaya ada 3, untuk di Madura udah ada 1. Jadi ketika akan menuju lokasi titik pekerjaan, dalam hal ini Jembatan Suramadu, itu sudah ada himbauan bahwa akan ada pekerjaan. Begitupun di atas jembatan. Jadi ada titik pekerjaan itu sudah dipasang rambu sesuai titik aman bekerja. Seperti itu. Sesuai titik aman bekerja. Satu lagi pertanyaan dari kami, Om Rizal. Apakah ada upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dari jadwal dan dampak pemeliharaan rutin Jembatan Suramadu ini? Ada. Di situ juga dalam koordinasi juga kita sampaikan bahwa kontrak yang kita kerjakan sampai Desember. Itu pun akan terpampang juga bahwa sampai kapan itu dilakukannya pekerjaan itu. Pekerjaan kontrak selesai ini. Siap. Terima kasih banyak, Om. Kembali kepada Om Beni saya. Jadi untuk pemeliharaan jangka panjang di Jembatan Suramadu ini rencananya seperti apa, Om? Nah, pastinya kalau terkait dengan pemeliharaan tahunan, kita masih menunggu hasil dari ada konsultan pemeriksa yang khusus memang untuk merencanakan pemeliharaan di Jembatan Suramadu supaya umur rencana dari masa pakai jembatan selama 100 tahun itu bisa terpenuhi dan tercapai. Siap. Selanjutnya, bagaimana untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam pemeliharaan rutin yang akan dilakukan ini, Om? Evaluasi pelaksanaan, kita melakukan rapat progres mingguan bersama dengan penyedia maupun konsultan pengawas untuk mengetahui progres-progres yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, maupun mungkin membahas kendala-kendala yang akan dan mungkin timbul di kemudian hari. Seperti itu. Apakah ada persiapan untuk mengatasi situasi yang tidak terduga untuk pemeliharaan rutin jembatan ini? Pastinya ada kita situasi-situasi seperti itu ya. Contohnya mungkin seperti adanya keterlambatan material. Nah, kita mungkin mengkoordinasikan dengan vendor pekerjaan-pekerjaan mana saja yang mungkin pekerjaan yang bebas tidak terkait dengan pekerjaan yang lain ataupun pekerjaan-pekerjaan yang saling keterkaitan. Nah, kita untuk antisipasi pekerjaan-pekerjaan tersebut kita lebih memaksimalkan untuk koordinasinya pada pekerjaan-pekerjaan yang terkait, karena kan itu berpengaruh kepada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan berpengaruh, akhirnya kan juga berpengaruh kepada kenyamanan pengguna lalu lintas yang ada. Oke, Om, pertanyaan terakhir dari kami. Untuk awal pekerjaan ini, pihak BPK Bebas Hambatan Jembatan Suramadu memberikan ruang kepada penyedia. Itu berapa hari kalender? Yang kedua,
dalam pemeliharaannya setelah PHU itu berapa hari kalian terjuga? Monggo. Oke. Nah, terkait dengan kegiatan pemeliharaan jembatan Suramadu yang dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai dengan 31 Desember, itu kemarin berapa hari? 206 hari total. 206 hari kalender ya, Om Rizal ya? Iya. Siap. Nah, untuk waktu pelaksanaan PHU atau pemeliharaan yang masih menjadi tanggungan dari penyedia adalah selama 1 tahun anggaran di sepanjang tahun 2024. Tentunya dinilai sebesar kurang lebih 19 miliar. Angkanya, kurang lebihnya ya. Kalau angka untuk kontraknya memang segitu. Nah, cuman kan untuk pemeliharaan tidak sebesar itu sih, karena tidak kan sebesar itu. Ya, karena ada PHU juga yang ada harus PHU dikerjakan. yang harus dikerjakan. Ya. Oke, sahabat Memorandum TV, demikian wawancara singkat kami dengan BPK Bebas Hambatan Jembatan Suramadu 2 beserta penyedia jasa dari Rajendra PT. Simak video-video kami selanjutnya. Salam sehat, salam Memorandum TV. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Yeah. Matur nuwun. Matur nuwun. Alhamdulillah.